Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabb kita semua, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik kita terlaksana. Karena berapa banyak niat-niat baik kita yang sudah kita panjatkan, niat-niat baik kita yang sudah kita usahakan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah, bertambah seiring dengan bertambahnya kaum muslimin, seiring dengan bertambahnya ketakwaan kita di bulan Ramadan. Salawat itu semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya tidak afdol rasanya kalau sebelum saya memulai untuk berbicara kita belum perkenalan. Ternyata tadi ada sedikit misinformasi nggih. Sebelumnya jamaah semua, mungkin ini pertama kali kami kesini, bukan berarti saya tidak mau kesini, tapi mungkin paraan niku radi tebih nggih. Kula niku Temanggung niku Lunggi, Temanggungi Lunggi. Dados perbatasan sedikit dengan Tembara. Dados radi tebih, sehingga kalau memang sering kesini kok kayaknya agak jauh. Tapi ini saya senang kesini karena ketika SMP beberapa kali memang saya sering bermain ke Paraan, main karena beberapa teman kan dari Paraan, sehingga ketika sekarang kok datang ke Paraan bukan bermain tapi belajar bersama, ini rasanya terasa sangat istimewa bagi saya. Terus perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu semua, nama saya Muhammad Zulfikar Afisena. Dirasa kalau dibilang ustadz nggih mboten nggih, karena saya masih terlalu muda kalau dibilang ustadz. Tapi ya setidaknya kita belajar bersama. Kebetulan tadi seperti yang sudah disampaikan, kurang lebih 1 tahun yang lalu saya barusan kembali untuk mengemban amanah kedua orang tua saya, menitipkan saya untuk belajar di Yordania. Dados Yordania menika salah satu negara yang secara geografis di atasnya Saudi persis. Dados berbatasan dengan Saudi, kemudian di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Palestina. Sehingga memang negara itu salah satu negara yang strategis secara geopolitik. Kalau berbicara tentang Palestina, berbicara tentang Suriah, berbicara tentang Lebanon, karena Yordania sendiri diapit oleh negara-negara konflik. Tetapi Yordania alhamdulillah salah satu negara yang aman, salah satu negara yang cukup tanpa konflik, karena selama kurang lebih saya 3,5 tahun di sana belum pernah ada konflik sama sekali. Dados menika bapak-bapak dan ibu-ibu semua, perkenalan singkat dari kami. Sebelumnya kami mohon maaf, sebenarnya saya mau mengisi menggunakan bahasa Jawa nggih. Cuma kok mungkin nek betul bahasa Jawa malah kathah salahipun. Dados saya izin sebelumnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah kurang lebih 1 bulan yang lalu, di bulan Februari,
kita baru saja melaksanakan sebuah agenda negara 5 tahunan, yang mana hampir seluruh rakyat Indonesia yang berumur lebih dari 17 tahun semuanya berpartisipasi dalam agenda menika. Setidaknya kalau bukan sebagai subjek, bukan sebagai aktor, kita sebagai rakyat Indonesia ikut berpartisipasi sebagai figuran. Tentu tidak lain dan tidak bukan agenda menika adalah agenda pemilu. Di dalam agenda pemilu menika, karena ini pemilu, akhirnya ini pemilu pertama yang saya ikuti di Indonesia, ternyata di agenda pemilu menika banyak sekali kemudian apa yang belum pernah saya pikirkan terjadi. Artinya kita seorang muslim yang harusnya menjadi satu, yang harusnya bersatu, menika kemudian banyak yang terpecah belah. Bukan karena harus memilih ini, memilih itu, tidak. Tidak tahu alasannya karena apa, terpecah belah, saling menjatuhkan satu sama lain. Tepat sebulan lalu, jelas belum hilang dari ingatan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Di TV, di tetangga, di lingkungan kita, terasa atmosfer panasnya menika terasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpecah belah. Terpecah belah karena apa? Maka jawabannya tentu terpecah belah karena perkara duniawi. Tentu sebagai kewajiban kita bernegara, kita melakukan pentas demokrasi menika. Tetapi sebagai kewajiban kita sebagai umat muslim, jangan pula dilupakan bahwa orang yang menjadi figur untuk dipilih dan orang yang memilih itu adalah saudara-saudara kita juga. Sehingga jangan sampai kemudian atmosfer panas menika sampai sekarang ini masih dijaga. Dijaga oleh siapa? Tentu dijaga oleh kita sendiri. Karena sudah berlalu nggih kurang lebih 1 bulan ini, ya jangan sampai atmosfer panas ini masih ada di dalam diri kita. Kok alhamdulillah Allah ini kan maha baik kalian kita semua. Tepat setelah 1 bulan kita menjalani pentas demokrasi menika yang atmosfernya sangat panas, yang mungkin satu sama lain sama-sama orang muslim niku saling melempar cacian makian, saling sindir satu sama lain. 1 bulan setelahnya Allah memberikan angin segar bagi kita. Apa itu? 1 hari pemilu menika yang banyak orang saling menyerang menika, diganti 1 bulan setelahnya angin segar dengan 1 bulan Ramadan. Yang alhamdulillah sekarang kita sudah berapa hari? 13 atau 14 hari? 14 hari. 16 hari niku kita sudah melewati bulan Ramadan menika. Tentu ini sebagai angin segar bagi kita semua. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Ramadan menika erat kaitannya dengan maghfirah, dengan ampunan. Lah niki kados carane nek membakar sesuatu nek ajeng memadamkan api nggih digebyur banyu nggih. Nah, nek 1 bulan yang lalu kita pun warak, beberapa nggih bukan kita tapi beberapa golongan sudah kenyang dengan saling mencaci, saling sindir satu sama lain. Ya Allah kasih niki 1 bulan menika. Siapa yang mau minta ampunan tak kasih, monggo. Maka 1 bulan niki Ramadan niku erat kaitannya dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Sehingga tentu kami yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sama tahunya terkait dengan
sebuah hadis, man adraka syahrul ramadan wa lam yughfir lahu fadakhalan nar fa'abadahullah. Man adraka ramadan, barang siapa di antara kita ini sebagai seorang muslim bertemu dengan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, walam yughfar lahu, dan belum diampuni dosa kita. Mboten Ramadan menika nggih, tapi Ramadan yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui. Walam yughfar lahu, dan dosa kita itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadakhalan nar, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Fa'abadahullah, dan Allah akan menjauhi orang menika. Niku sudah jelas menika Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Artinya di bulan Ramadan menika kita benar-benar diminta sebagai habluminallah kita, bahwa hubungan kita dengan Allah benar-benar diminta secara sukarela untuk dekat, untuk bisa menjaga apa yang harusnya kita jaga sebagai seorang muslim. Bulan Ramadan menika itu adalah pelepas dahaga bagi kita Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Tentu di akhirat kelak kita pasti akan ditanyai tentang apa yang sudah kita lakukan, tentang apa yang sudah kita perbuat, dengan apa, dengan diri kita, dengan tangan kita, dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga barang siapa tadi yang sudah disampaikan di dalam hadis, yang bertemu Ramadan menika kok belum diampuni dosa-dosanya, ya orang itu termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Oke, terus pada kesempatan pagi hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, tentu ketika berbicara tentang Ramadan tidak terlepas dari kita semua. Artinya dengan berbagai ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana tentu di dalam bulan Ramadan menika wonten puasa, wonten salat, wonten salah satu tarawih nggih, salah satu ibadah qiyamul lail yang kemudian Allah majukan menjadi setelah Isya. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan. Tapi kami rasa sudah banyak, ini sudah masuk hari di pertengahan Ramadan, saya yakin banyak kemudian mubalik dai-dai yang sudah menyampaikan terkait dengan keutamaan sholat, fadilah sholat, puasa dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan kali ini lebih daripada itu, saya akan sedikit mengulas, menyinggung tentang sifat-sifat, tentang sebuah akidah yang harus kita tanamkan di dalam setiap ibadah kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tentu dalam bulan Ramadan menika kemudian sudah sewajarnya nih, kok sholat kita niku yang aslinya ngeboti, bahasanya itu kalau misalkan di hari-hari biasa niku lebih ngeboti gawean daripada sholat ke masjid, maka di bulan Ramadan niku pun dados wajar sekali kok banyak orang yang lebih sering ke masjid. Di bulan Ramadan menika jelas sering kali kita lihat yang orang-orang yang kalau di hari biasanya itu daruse kurang, di bulan Ramadan daruse tadarusnya jadi semakin rajin. Itu sudah sangat terbiasa sekali. Tetapi lebih daripada itu semua, bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sifatnya itu ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk sholat, termasuk puasa, termasuk zakat, menunjukkan sifatnya taqarrub ilallah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika harus pula diimbangi dengan akidah-akidah yang baik, dengan akidah-akidah yang benar. Harus dimasuki dengan sifat-sifat, harus dimasuki dengan hal-hal yang lebih daripada kita melakukan sebuah ritual. Salat menika kan ritual Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua.
Kalau tidak ada Islam, kita tidak beragama, ya sholat itu seperti hanya sebuah ritual. Tetapi apa yang menjadikan sholat itu bernilai sebagai sebuah ibadah dan akan mendapatkan ganjaran ketika kita melakukan ritual itu dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan akidah-akidah yang baik dan sifat-sifat yang baik pula. Maka yang patut untuk kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu semua di dalam setiap kita melakukan ibadah adalah yang pertama, bagaimana kita memasukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nggih, nek kula pas tasih alit menika, bapak itu selalu bilang, bapak itu selalu mengajarkan bahwa ora usah wedi karo apa wae. Waktu itu dulu saya pas kecil itu beberapa kali, ini sedikit cerita nggih. Pas kecil itu saya beberapa kali takut sok diweden-wedeni kalian setan menika. Nah, njuk kula kan kadang sok weden to. Njuk bapak itu selalu mengingatkan, ora usah wedi karo setan. Wong barang ora ketok wae kok diwedeni. Nah, ngoten niku. Barang ora ketoke diwedeni. Ning karena saya belum pernah lihat setan, ya saya waktu itu hanya mendengarkan cerita-cerita atau nonton apa sehingga saya takut nggih. Terus ternyata ketika saya besar, boleh kok kita takut kepada hal yang tidak kita lihat. Termasuk takut kepada siapa? Kepada Zat yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas nggih takut menika nggih banyak sekali pengertiannya nggih. Takut kepada hewan buas, takut kepada orang yang lebih kuat niku kan khauf tabi'i. Khauf tabi'i menika takut yang biasa. Ya kita sebagai seorang manusia mawon nggih, takut dengan hewan buas niku sudah biasa. Tetapi yang harus kita masukkan di dalam setiap ibadah kita menika adalah khosyah. Khauf ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita takut menika? Kenapa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya kan seperti itu. Kita takut kepada hewan buas, kita takut kepada orang karena wujudnya niku sampun wonten bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mbuh dhewe doyak singa apa didoyak macan niku wujudnya ada mengejar kita. Makanya itu hasil dari rasa takut kita menika kita lari. Kita menjauhi hal-hal yang kita takuti menika. Maka berbeda halnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membuat kita takut? Maka jawabannya adalah karena kita harus selalu merasa dimuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam surat Asy-Syu'ara menika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yaraka khina takum wa taqallubaka fis sajidin. Kita takut karena kita merasa dimuraqabah oleh Allah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi yaraka, yang melihatmu ketika apa? Khina takum, ketika kalian berdiri. Berdiri untuk apa? Berdiri untuk sholat, berdiri untuk puasa, berdiri untuk berzakat. Dalam setiap yang kita lakukan, alladzi yaraka menika yang harus kita ingat-ingat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita. Sehingga pada ayat selanjutnya dikatakan wa taqallubaka fis sajidin. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menika saking detailnya, karena Maha mengetahui nggih bapak-bapak dan ibu-ibu, saking detailnya dalam mengetahui seluruh makhluknya, mengetahui seluruh hambanya, bahkan perubahan kita ketika sholat menika Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Dari kita takbiratul ihram, kita rukuk, kita i'tidal sampai sujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu perubahan gerakan ibadah kita.
Sehingga tentu bapak-bapak dan ibu-ibu, rasa takut menika memang benar-benar harus kita jaga. Bukan rasa takut yang aneh-aneh, tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sedikit kami punya cerita bapak-bapak dan ibu-ibu. Kurang lebih kebetulan saya di Jordan itu kuliah. Saya di Jordan, saya tinggal itu kurang lebih 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan. Sehingga kebetulan saya menyelesaikan kuliah 3 tahun, kemudian setengah tahunnya berkelana, jalan-jalan, jalan-jalan. Sehingga pada suatu saat dalam perjalanan saya di Jordan itu, karena saya mengunjungi beberapa kota dan tinggal, saya itu bertemu dengan seorang teman. Kebetulan teman saya itu akrab, sedikit akrab. Warga lokal, orang Jordan asli. Beliau orang Arab asli, tinggal di salah satu distrik yang memang distrik menika mayoritas etnisnya adalah beragama Nasrani. Terus kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, kalau di peta menika Jordan kan ada Petra. Nah, salah satu keajaiban dunia niku ada Petra. Jadi kurang lebih tidak jauh dari Petra, kurang lebih 2 atau 3 kiloan ada sebuah distrik yang di situ dulunya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi, karena kastil-kastilnya, tembok-temboknya masih ada, masih berdiri kokoh. Sehingga etnis di sekitar situ beragama Nasrani. Saya dekat, bergaul secara langsung, beberapa kali ngobrol, sehingga pada suatu saat menika, karena intensitas ketemunya ini kan paling dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 atau jam 4. Jadi hanya melewati satu sholat, zuhur mawon. Hingga suatu saat teman saya menika pas adzan, orang menika mengingatkan saya, udah adzan, sholat dulu Fis, gitu. Muhammad, saya namanya kan Muhammad Zulfikar Avicenna. Jadi kalau di Indonesia dipanggil Avicenna, kalau di kuliah dipanggil Muhammad, karena Avicenna kan radi belibet. C niku kan ting Arab mboten enten nggih. Avicenna niku mboten enten, dados Muhammad. Dia mengatakan sudah adzan Muhammad, waktune sholat, ngoten. Bahasa gampangnya seperti itu. Sehingga saya wudhu, pas sekali ketika saya masuk tempat wudhu, dia masuk juga tempat wudhu. Beberapa kali, berulang kali. Sehingga di bayangan saya bahwa ketika saya wudhu, orangnya juga ikut wudhu. Itu saya belum tahu posisi orang itu Nasrani atau Muslim, itu saya belum tahu. Karena kan tidak etis sekmawon kenal, karena waktu itu saya masih kenal 1 mingguan, kok langsung tanya agamamu apa, ngoten mboten. Dan saya yakin mawon kalau dia seorang Muslim, karena setiap kali kula niku pun tahu benar-benar di depan mata saya wong niku kesandung yang dikatakan adalah astagfirullah. Terus beberapa kali kita naik kendaraan, ya dia mengucapkan kalimat yang biasa kita ucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil dan lain-lain, yang menandakan bahwa orang itu ada orang Muslim. Sehingga tepat seminggu saya wudhu menika, nah ini tragedi tempat wudhu. Saya wudhu, saya tanglet, karena kita akhirnya mampir ting salah satu masjid, karena kita tidak hanya berdua, kita bertiga. Kalian rencang kula, orang Indonesia juga. Akhirnya kita wudhu, rencang kula niku nyeltuk, tawadhdha'ta, udah wudhu belum? Dia nih akhirnya mengeluarkan kalung salib dari lehernya. Ana masihi. Niku pun 2 minggu kula kenal niku. Akhirnya di pikiran kula niku, wah, yang selama ini saya anggap sebagai seorang Muslim, yang kelakuannya seperti seorang Muslim, yang ucapannya seperti orang Muslim, kok malah orang Masihi, orang Nasrani. Wah, niku mboten ketawis banget Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Orangnya itu jelas nggih resik,
yang diucapkan, yang dilakukan menika. Sehingga kula kalau misalkan wonten sinten Rasyid Ridho nggih. Rasyid Ridho kalian ulama-ulama lain menika dalam majalah Al-Manar menika yang diterbitkan dulu ketika ia di Perancis, saya melihat negara muslim tapi tidak berkelakuan Islam, dan saya melihat negara non muslim tetapi berkelakuan seperti negara Islam menika. Saya benar-benar melihat itu. Akhirnya kaget kula wong loro niku kalih kerencang niku. Jadi ketika pulang ke asrama, akhirnya njuk grundel lah dhewe niku. Wah, jebul sing darani wong Islam iku malah ora wong Islam. Ngoten niku bahasane kalih rencang niku. Akhirnya saya belum berani bertanya. Tapi kita tetap bertemu karena kita pun kadung kenal dan kita sering berinteraksi juga. Akhirnya 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, kita dereng wantun tanglet. Karena masih takut menyinggung. Sehingga 1 minggu kemudian saya bertanya Bapak dan Ibu-ibu, kok jenengan niku bahasa kita nih, kok sampean kowe Nasrani tetapi melakukan hal-hal yang seperti dilakukan orang Islam. Kok kamu seorang Nasrani tetapi ucapanmu seperti ucapan kaum muslimin? Jawabannya niku enteng mawon. Kados niki nek kita kan njuk kaget nggih, karena kita kaget nggih, shock culture kita niku. Karena budayanya beda. Karena ternyata Nasrani di sini dan di sana niku berbeda niku, kula niku shock termasuknya. Padahal itu saya sudah 3,5 tahun di Jordan. Akhirnya dijawab bahwa tidak ada perbedaan antara saya dan kamu di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kesandung mengucapkan kata yang seperti kamu ucapkan ketika tersandung adalah bukti rasa takut saya kepada Tuhan saya. Dijawab ngoten Bapak dan Ibu. Tuhanmu Allah, Tuhanku juga Allah. Cuma memang saya belum mau untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga niku di sini saya benar-benar tahu bahwa salah satu nikmat yang paling penting niku adalah nikmat hidayah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dados sepercaya-percayanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sepercaya-percayanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rukun iman yang kita ketahui 6 menika, kalau hidayah belum datang ya kita belum muslim. Maka nikmat terbesar kita pada pagi hari ini salah satunya adalah hidayah. Dan nikmat kita sehingga kita bisa datang sholat subuh, datang melakukan ibadah pengajian menika, bermuajah dalam satu majelis sebagai bentuk dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman saya menika benar-benar akhirnya menjelentrehkan sekali, banyak sekali. Akhirnya saya mendapatkan banyak ilmu menika dari teman saya ini, karena memang secara umur dia sudah S2. Dia S2 tapi tidak mengambil jurusan agama, umurnya juga sudah 30-an. Akhirnya pun menjelaskan bahwa memang kami hidup, kakek nenek kami itu memang hidup dari zaman Romawi. Sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Muhammad itu datang, nenek kakek kami itu sudah Nasrani. Sudah Nasrani. Dan kami betul tahu bahwa akan ada nabi setelahnya. Dan kami tahu betul bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang untuk meninggalkan apa yang nenek dan kakek kami yakini itu memang sulit. Tetapi kami tetap takut kepada Tuhan. Kami belum yakin kepada agamanya, tetapi kami takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak-bapak dan Ibu. Rasa takut dalam beribadah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya tidak dirasakan oleh seorang muslim saja, tetapi oleh orang non muslim yang lain. Itu dirasakan. Bahwa saya benar-benar merasakan ketika kuliah menika moderasi beragamanya, bahwa di situ ada orang Nasrani juga.
kemudian ada beberapa orang Yahudi. Dados ketika harus masuk ke Palestina, meniku salah satu jalan paling cepat untuk sampai Yerusalem meniku Jordan. Jadi kita benar-benar Jordan menika kurang lebih 75% pendapatan per kapita negara menika, pendapatan per kapitanya orang-orang menika dari jualan pernak-pernik karena turis. 75% pendapatan. Sehingga banyak sekali agama Nasrani kalau mau ke Palestina untuk ke Bethlehem ya lewat Jordan. Bahwa di Jordan ada Jordan River, Nahrul Urdun artinya. Yang diyakini sebagai orang Nasrani tempat pembaptisan Isa, tempat pembaptisan Yesus. Orang Yahudi kalau mau masuk ke tembok ratapan ya lewat Jordan. Jadi moderasi beragamanya itu sangat ketara. Dan semuanya memang sama tujuannya untuk beribadah menurut agama masing-masing. Tetapi dalam hal ini, dalam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita juga harus memasukkan dalam berbagai aspek. Tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana kita memasukkan aspek rasa takut itu dalam aspek ibadah, dalam aspek sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Maka yang kedua, bagaimana cara kita memasukkan rasa takut kita dalam cara kita mencari rizki. Nah, dalam mencari rizki ini kadang-kadang kita sebagai manusia ini sifat niki nggih. Sifat dasar manusia niku kalau kalian harta, kalian apa yang kita butuhkan menika, kita rodok rakus, rodok tamak, Bapak dan Ibu. Jadi dalam mencari rizki menika nek kita tidak direm dengan rasa takut, maka rasane kabeh ajeng diterabas. Sing barang haram, sing barang halal, sing penting metu duwite diterabas. Sehingga dalam rasa takut menika, dalam mencari rezeki menika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika menjelaskan. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya bahwa salat menika itu adalah perisai. Saum, puasa menika adalah bagaimana kita menahan dari hal-hal yang buruk. Begitu pula zakat. Zakat menika Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana kita mengeluarkan zakat, bagaimana kita mensucikan harta kita. Tetapi harus kalian ingat, harus kita ingat semua bahwa dari sholat, puasa, zakat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apabila kita masih mencari dan tidak takut atas harta-harta yang haram, maka kita tetap akan masuk ke dalam neraka. Dados barang yang haram niku banyak nggih, banyak contohnya, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah tahu terkait apa saja yang boleh diambil, apa saja yang tidak boleh diambil, dari apa yang harus kita cari dalam mencari rizki, itu sudah banyak sekali. Sehingga ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua terkait dalam mencari rizki menika, bahwa selain daripada khauf atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam beribadah yang harus kita perhatikan pula, yang harus kita spotlight, kita garis bawahi atau underline benar-benar adalah bagaimana kita memasukkan rasa roja. Nopo menika roja menika Bapak dan Ibu-ibu? Roja menika ngarep-arep. Roja menika ngarep-arep, berharap. Berharap atas apa? Maka tentu daripada sifat roja menika, kita harus dalam setiap ibadah kita, dalam setiap apa yang harus kita lakukan, kita berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dados tentu berharap menika niku salah satu napa jenenge senjatanya kaum muslimin. Dan dari berharap menika diimplementasikan menjadi sebuah doa.
Terus nek kita ngarep-arep niku apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan tentu berdoa. Semua ibadah kita itu sifatnya berdoa, Bapak dan Ibu-ibu semua. Salat niku nggih karena kita berdoa, saum juga karena berdoa, zakat juga kita memasukkan doa di dalamnya. Oleh karena itu, dalam berdoa niku nggih banyak sekali adab-adabnya, dalam berharap niku banyak sekali adab-adabnya. Jangan sampai dalam memasukkan rojak di dalam setiap perbuatan kita, dalam kita berdoa, kita niku usum. Nek bahasa Jawa niku usum nggih. Usum niku melu-melu. Melu-melu. Tonggone bahasanya niku mangsane gek mangsa panen lomboknya atau cabai itu sedang naik, maka doane muga-muga panen lombok, mergone lombok sedang naik padahal nandure terong. Kan niku usum doa-doa seperti itu, walaupun tidak masuk akal juga. Artinya dalam berharap, dalam berdoa, apa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menika itu harus yang pertama sesuai kebutuhan kita. Di bulan Ramadan menika sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak dan Ibu-ibu semua, bahwa segala pahala menika akan dilipat gandakan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudha'af hasanah mi'ati hasanatin hatta sab'u mi'atin. Asyra hasanatin hatta sab'u mi'atin. Bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menika, apalagi di bulan Ramadan menika, itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kebaikan. Dari 10 sampai 700 kebaikan itu kan sudah sangat banyak. Tetapi berbeda dengan puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa puasa menika pahalanya, ajrnya, ganjarannya untuk Allah. Allah yang akan membalas ganjaran itu. Karena di dalam puasa menika kita akan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya roja, sifatnya berharap. Nggih, berharap mencari keridhaan Allah. Yang kita harus menahan lapar niku gunane damel napa to poso? Wong kita itu masih mampu untuk makan kok tiap hari. Terus kenapa kita harus melaksanakan puasa selama 30 hari berturut-turut? Pertanyaannya kan seperti itu. Kembali lagi, kenapa kita harus melakukan ritual, melakukan puasa selama 30 hari berturut-turut? Kalau tidak karena mengharap ridho Allah, kalau tidak karena disyariatkan oleh Rasulullah SAW, kenapa kita harus melakukan itu? Tentu jawaban paling besar adalah karena kita masih mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan sudah disyariatkan di dalam agama kita. Jadi dalam semua ibadah yang kita lakukan, bagaimana unsur memasukkan harapan itu penting sekali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sehingga banyak sekali kemudian para sahabat menika dulu di zaman Nabi Muhammad, kemudian kalau misalkan di bulan Ramadan menika banyak sekali kemudian melakukan ibadah-ibadah yang pokoknya kalau misalkan bisa dilakukan harus ngodo banget kudu melaksanakan ibadah-ibadah, memberi apalagi, berzakat apalagi, berinfak apalagi, bersedekah apalagi. Bahwa Abu Bakar menika salah satu saudagar kaya, Utsman menika salah satu saudagar kaya. Ketika berinfak di bulan Ramadan, wah niku pun mboten kira-kira. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah pernah mungkin umroh di bulan Ramadan, saya yakin itu benar-benar bagaimana seorang muslim di Arab menikah menggelar seluruh apa yang kita mau, buka puasa semuanya ada. Untuk apa? Njuk men ketok, apakah hanya karena biar terlihat kaya? Hanya karena terlihat mampu? Kan boten. Tanpa kita ketahui saja, orang-orang di Arab itu kita sudah tahu sudah kaya. Sudah tahu kita kalau mereka mampu. Tetapi mereka memberikan sedekah, mereka berinfak ya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kata kuncinya adalah harap, berharap.
atau roja. Sehingga pada bulan suci Ramadan menika bapak-bapak dan ibu-ibu semua, artinya yang harus kita lakukan adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Sehingga di dalam sebuah hadis menika dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fis-sajidin, bahwa seorang hamba menika merasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka dikatakan pada kalimat selanjutnya fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Dan daripada doa-doa yang kita panjatkan menika tentu pasti ada harapan-harapan yang kita sisipkan. Maka salah satu senjata kita menika adalah doa. Di dalam pepatah nggih, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, di dalam pepatah bahasa Inggris menika kita beberapa kali lihat film-film Inggris menika the man behind the gun, bahwa seorang di belakang sebuah pistol, the man behind the gun. Artinya secanggih-canggihnya pistol, secanggih-canggihnya sebuah senjata, kalau yang mengoperasikan itu orang yang tidak ahli, maka ya sama saja. Sama saja. Artinya tidak akan menjadi senjata yang istimewa. Ya sama, doa itu, harapan kita itu sama saja. Kalau kita tidak panjatkan dengan sungguh-sungguh, kita tidak panjatkan dengan memasukkan aspek-aspek yang harusnya dimasukkan, ya doa itu akan melambung saja, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditatalah ada waktu mustajab untuk berdoa. Ada waktu yang gimana seorang hamba menika kalau berdoa niku akan lebih mudah dikabulkan. Oleh karena itu, the man behind the gun menika, maka bukan masalah doanya yang dipanjatkan, bukan masalah permintaannya yang seberapa besar, tapi kesungguh-sungguhan kita dalam memanjatkan. Sehingga menurut pepatah Inggris menika, ya revolver biasa kaliber kecil kalau digunakan oleh orang yang profesional, ya senjata itu akan menjadi sangat mengerikan. Yang menggunakan titis untuk menggunakan senjata itu, maka pelurunya akan sampai kepada apa yang ia tuju. Tetapi secanggih-canggihnya senjata, kalau memang tidak bisa mengoperasikan, ya akan lari-lari saja pelurunya. Sama seperti doa-doa kita apabila kita tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, di dalam setiap doa kita di bulan Ramadan menika, di dalam salat kita di bulan Ramadan menika, di dalam saum kita di bulan Ramadan menika, masukkanlah rasa roja, masukkanlah rasa berharap kita dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang hanya melakukan ibadah sebagai sebuah ibadah saja. Karena kalau untuk beribadah, saya yakin semua manusia juga beribadah. Entah itu Muslim, Nasrani, Yahudi, dan agama-agama yang lain, semuanya punya ritual ibadah berbeda-beda. Kalau hanya untuk melakukan ritual, semuanya melakukan ritual. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita berharap, kepada siapa kita berharap. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Alladzina amanu walladzina hajaru, barang siapa yang berhijrah, wajahadu dan berjihad bersungguh-sungguh. Dados bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kita bermuajahah menika, ikut pengajian menika sebagai bentuk jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan menjadi sia-sia kalau kita tidak yarjuna rahmatallah, kalau kita tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari apa yang kita lakukan niku intinya adalah yarjuna rahmatallah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari banyak sekali yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan menika, puasa kita kurang lebih setengah bulan, salat kita, tarawih kita,
kemudian infak kita, pengajian kita jangan sampai menjadi hal yang sia-sia. Dan daripada sholat dan daripada khauf, daripada rasa takut dan rasa roja itu sebagai bentuk kita dalam berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah gugur kewajibannya. Kewajiban untuk tahunya itu sudah tidak ada, untuk tidak tahunya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu saya yakin sekarang sudah dibebani dengan ilmu pengetahuan. Sholat sudah disampaikan oleh dai-dai atau mubalik-mubalik sebelumnya. Aspek-aspek yang menunjang sholat itu menjadi benar, sholat itu menjadi diterima di sisi Allah, puasa, zakat diterima di sisi Allah sudah diketahui semua. Maka sekarang hanya tinggal bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang berikhtiar. Tetap sholat sesuai tuntunan, sesuai yang diketahui, memasukkan aspek-aspek ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap hanya mencari rahmat Allah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah melakukan itu, yang harus kita lakukan adalah tawakal, percaya kepada diri sendiri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari semua bentuk yang sudah kita ketahui, intinya adalah bagaimana kita tawakal. Setelah ikhtiar yang sudah dilakukan di bulan Ramadan menikah, tawakal akhirnya. Terserah nanti, Allah pasti akan membalas kita kok. Kita sudah usaha, kita sudah melakukan hal-hal yang sebisa kita, maka insya Allah hal terakhir yang kita lakukan adalah tawakal dan percaya kepada diri sendiri. Terus makatan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mohon maaf, tentu kalau misalkan ada kesalahan, pada dasarnya lastu bi khairikum walastu bi a'lami minkum. Saya ini bukan orang yang lebih pintar dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, karena dari segi pengalaman mohon kula nggih tasih tebih nggih, karena saya itu masih muda. Jadi apa yang saya sampaikan menika hanya apa yang saya ketahui, apa yang saya pelajari, sehingga sudah kewajiban bagi seorang muslim. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Karena kita semua orang muslim, kita semua orang Islam, sedangkan inti dari keislaman menika adalah nasihat. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu adalah sebuah nasihat. Liman, untuk siapakah nasihat itu? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina amadan. Untuk Allah, Rasul, dan untuk seluruh orang muslim dimanapun berada. Maka saya tidak mencoba untuk menasihati bapak-bapak dan ibu-ibu, tetapi saya menasihati diri saya sendiri. Sebagai bentuk saya menasihati diri saya sendiri, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu ikut juga untuk bisa ternasihati seperti saya, seperti halnya saya menasihati diri saya sendiri. Karena tentu kita ini sebagai seorang muslim, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita ini kurangnya banyak. Bulan Ramadan ini digelar mawon kalian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melakukan apa saja. Yang mau minta untuk diampuni pasti akan diampuni. Kalau masih mau minta untuk kalau mau diampuni sebentar, ya Allah akan kasih, ya kok aja diampuni. Oleh karena itu, monggo sami-sami bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita ini ada dalam sebuah majelis, dan ini insya Allah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini setiap hari nggih. Ya, ini setiap hari. Jadi saya yakin nasihatnya juga akan setiap hari juga. Jadi makanya dalam nasihat yang setiap hari ini kita insya Allah akan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, kita akan mensucikan diri kita setiap hari juga. Nek cara niku mbahan niku nek dikumbahi secara berkala niku resike tenanan. Tapi nek dikumbahi ngenteni pun kasep niku regetane pun napa? Bandel nggih nek nggih ngasaine tenanan. Kadang sok
napa baiklin barang menika kan sehingga warnanya luntur. Nah, sehingga kita ini mensucikan diri kita niku secara berkala baiknya. Ya ini secara sehari setiap hari sekali niku berkala. Sehingga noda-noda kita di hati kita menika terhapusnya juga berkala. Tidak menunggu hati kita hitam semua baru kita hapus niku tidak. Tetapi setitik demi setitik kita hapus. Karena hati menika kalau misalkan tidak disirami dengan nasihat-nasihat menika, ya kita akan rusak ibadah kita menika. Karena dalam sebuah hadis menika dikatakan idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Apabila benar maka semua akan menjadi benar, apabila salah ibadah kita akan rusak semuanya. Apa itu yang membuat rusak dan benarnya ibadah kita? Ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Makanya setiap hari ini marilah bersama-sama pada akhirnya kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh maghfirah. Semoga Allah selalu ampuni diri kita, semoga Allah selalu mensucikan hati kita, semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta inayah sehingga kita masih termasuk ke dalam orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa seperti halnya yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa karena kita sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam anid da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.